Teman-teman ruang bisnis, sekarang banyak yang penasaran tentang menjual telur, padahal sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita kupas. Misal hari ini saya dapat telepon dari Demak atas nama Billy, dia banyak sharing tentang telur. Oke, kita ikut ceritanya, semoga ini bisa menginspirasi ke teman-teman. Aku bingung, mau usaha apa, pengen toko sembako atau toko yang beras, masih bimbang kan bang. Nah ini aku kayaknya putusin, kayaknya jualan telur deh. Soalnya juga di daerahku itu juga belum ada yang namanya distributor telur. Jadi peluangnya, aku melihat peluangnya nggak ada sepanjang jalan daerahku ini. Mungkin juga toko-toko sembako gitulah. Nah melihat dari situ sepertinya itu peluang sih ya bagi saya ya bang ya. Terus juga aku tuh lihat teman-teman aku udah pada berhasil, dalam artian berhasilnya ada yang pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, terus ada pula yang usaha tapi bisa lancar gitu. Nah dari situ aku nggak iri, cuman ya ini motivasi, masa temanku yang kayak gitu, apa ada yang dulunya nakal bisa kok, masa aku nggak bisa gitu loh. Apalagi itu impianku yang dagang gitu. Nah terlintas dari situ ya sudahlah, aku ingin memastikan, aku pengen dagang, pengen berusaha, berwirausaha, sekecil apapun itu usahaku. Tapi izin ya, sambil kita ngobrol aku rekam nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Sebenarnya aku pengen sih kita ngobrolnya melalui podcast, karena kan kenapa datang dirimu pagi itu biar dirimu lihat sebenarnya aktivitasnya. Karena pada saat kamu melihat aktivitasnya kan kadang terbuka bahwa peluang-peluang bisnisnya bisa jadi bukan orang-orang yang seperti kita pikirkan yang membeli telur, kan begitu. Iya. Tapi dirimu sekarang posisinya dengan usia seperti tadi yang kamu sebut, dalam waktu dekat nggak ada mau menikah? Kalau dalam waktu dekat sih 1 tahun 2 tahun mungkin pengen nikah. Cuman aku gini juga sih, ingin menikah sebelum pengen punya usaha sebelum menikah. Nah lebih tepatnya seperti itu. Tapi agak berat bro, nanti nggak nikah jadinya. Ya kalau itu mah doa ya. Doa yang lain. Ya nanti kan. Ya, intinya mau mengejar impianku yang terpendam gitu loh bang. Pengen usaha. Dan ini kan juga aku kalau dulu kan masih main-main ya bang ya, mau mencoba-coba. Wah pengen usaha ini angkringan, oke lah berjalan, tapi kan belum begitu punya kebutuhan. Kalau untuk sekarang kan bagaimana caranya ini usaha nggak main-main lagi, nggak seperti dulu tuh, maunya langsung jalan, ini juga sebagai penghasilan gitu. Tapi kamu tinggal di Demaknya kota? Desa maksud desa apa? Jauh dari kota Demaknya atau kalau kamu dari Gubuk sebelum kota Demak? Kalau ini di tempatku itu dari Demak ke kota, daripada ke Demak ke Semarang, itu lebih dekat rumahku ke Semarang daripada rumahku ke Demak kota. Jadi mau rencana terpikir tiba-tiba lihat ruang bisnis bagaimana? Yang pertama itu aku lihat itu kan, kalau pas waktu sudah memutuskan aku ingin bisnis telur, aku coba lihat di TikTok, di IG mana supplier atau distributor mana ya yang aku lihat. Mau podcast tuh memulainya tuh gimana sih? Aku tuh masih bingung itu cara memulainya gimana, dari modal, terus tata letaknya bagaimana, tempatnya, space-nya yang strategis gimana, terus itu podcast dari Bang Lender yang itu kata-katanya, pokoknya pembukaannya gini, karena setiap rumah di kulkasnya itu pasti ada telur. Nah itu loh bang, itu seperti kebutuhan saya. Juga setiap kebutuhan ada gitu. Nah dari situ aku mengikuti. Kita kayaknya YouTube-nya nih cocok nih, apalagi waktu lihat kok di Semarang deket nih, kayaknya bisa dibuat ini nih, mentorku nih, kalau bisa nih, kebetulan ada WA yang tertulis di itu kan, di MMT itu kan. Nah terus aku catat, coba hubungin berani nggak ya, coba iseng-iseng barangkali dibales kan gitu, malah ditelepon, malah diajak ke sana, boleh, seneng toh. Ya karena susah kalau kita kasih materi itu, karena pada dasarnya kan sebenarnya literasi untuk belajar itu banyak ya. Ya.
Apalagi ya mungkin mumpung masih subscriber saya dikit, jadi saya ngeladenin aja ya. Jadi ada yang nanya, saya langsung kadang telepon, ada dari Aceh, ada dari mana telepon. Jadi saya cuma hanya mau kasihnya gini. Sebenarnya pertanyaannya sama seperti yang tadi Bro Billy bilang. Berapa, bagaimana memulainya dan apa segala macam ya, resikonya sebenarnya semua sama, tapi paling tidak sekarang kalau ingin memulai ada sesuatu yang kita misalnya ngasih arahannya kan gitu. Jadi penjualannya sehari bagaimana, baru kalau belum banyak, karena kan kita pertama kali pengennya sih kita tidak bicara profit, bagaimana kita buka dan banyak pelanggan kan gitu kan. Ya, cuman itu sih yang aku pikirin. Yang penting udah berani buka gitu dulu. Berani buka. Kalau masalah kan kita ambil berjalannya. Berani buka, banyak pelanggan lah. Artinya kalau banyak pelanggan berarti kita kan harus ya memperbanyak diri. Bahasanya kita ya orang jalan kemanapun kita tahu kita jualan produknya telur kan gitu. Jadi ada dua peluangnya. Satunya adalah kita buka sendiri di depan rumah atau di kios atau bagimanalah, yang artinya orang lewat lihat ada usaha. Yang kedua ya mungkin secara online atau status WA kan gitu ya. Nah, ke situ. Cuma yang perlu diperhatikan banget adalah ya selagi mentalmu oke ya nggak ada masalah, tapi perlu juga dicermatin bagaimana statusmu di perusahaanmu bagaimana gitu. Kalau status di perusahaan sih sudah tetap ya Bang, karena itu kan baru, jadi nggak pakai sistem kontrak atau sistem PKWT, itu nggak. Kalau di aku masih karyawan tetap gitu. Cuman aku nggak begitu berharap lebih sih di situ. Cuman stuck di situ lah, nggak bisa berkembang aku sepertinya kalau gini terus. Dan sebenarnya sama ini juga, kalau karyawan tetap, peluang apa yang bisa kamu milikin di situ? Fasilitas apa? Karena kalau kerja kan fasilitasnya nggak akan buka usaha, fasilitasnya nggak ada. Justru kita akan membayarin retribusi bulanan kita, misalnya BPJS ya. BPJS kita pasti akan bayar, baru kebutuhan rokok, kebutuhan segala macam. Nah itu aja yang perlu dicermatin. Ya tapi sih aku paham sih dirimu sudah pernah bisnis tadi angkringan. Cuma memang yang jadi masalahnya ini bro, ke depan apapun bisnisnya kita, dengan kendala apapun sebenarnya kita tidak boleh meninggalkan usaha itu gitu. Tapi kan pembelajaran ya nggak masalah sih yang sudah kamu tinggalkan. Tapi pada saat kamu ingin menggeluti yang baru, tentu hal yang sama nanti akan terjadi lagi. Tapi kan harusnya dengan kendala-kendala yang akan jadi ke depan, kita justru harus menemukan solusi-solusinya supaya memang kita besar di dalam dunia bisnis itu. Gitu. Ya nanti saya tunggu aja dirimu. Kapan kesini terakhirnya ya. Kalau saya sih makasih aja udah ditonton. Karena basicnya sih saya dulu marketing ya, sales. Jadi saya pernah marketing di perbankan. Cuma kayaknya nggak lengkap deh kalau nggak memulai usaha. Karena pada saat ingin berbagi cerita biasanya orang akan tanya backgroundnya, pernah sih ngerasain bagaimana lika-likunya bangun usaha nggak kan gitu ya. Iya betul. Di situ yang aku pengen waktu itu rasakan, ditambah lagi ya seperti disampaikan tadi Bro Billy, ya itu apa? Memang berat memulai kan, berat lah. Tantangannya banyak karena kendalanya pasti banyak. Apapun itu ya bisa jadi kayak tadi, ini dibegal, ini segala macam gitu. Ya itu juga aku udah punya pengalaman walaupun sedikit itu, walaupun usahanya nggak besar amat yang di angkringan itu, tapi aku juga pernah memulai kan Bang. Terus bagaimana caranya membesarkan nama itu juga butuh waktu. Itu aku mulai rame-rame saja itu bulan ke-8 Bang. Waktu itu buka angkringan itu. Sebelum kita akhirin, tapi akhirin maksudnya rekaman aku yang tak akhirin. Dengan YouTube Ruang Bisnis, kau boleh kasih 2 kata apa sih yang kau dapat dari Ruang Bisnis?
Oh, dari orang bisnis itu tetap semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh minder. Oh, itu yang kamu dapat dari ruang bisnis gitu? Yes, itu Bang. Pokoknya tetap terus cari relasi lah, terus tetap belajar lah. Kalau dua kata untuk ruang bisnis apa? Dua kata untuk ruang bisnis lah. Sangat memotivasi. Tapi kan bukan motivasi nih bro, harus buka gitu. Apa ya dua kata untuk bisnis ini ya? Mungkin dari saya sih berani memulai gitu Bang. Ya, begitulah. Jadi banyak di luar sana pengen memulai usaha telur dan kita sudah dengar ceritanya banyak termotivasi dengan video ruang bisnisnya. Terima kasih sudah bisa menginspirasi dan banyak orang di luar sana yang belum bisa saya jawab satu persatu. Tapi saya percaya kita akan terus berkomunikasi dan terus tonton konten ini karena tumbuh kembangnya konten ruang bisnis adalah karena teman-teman bertanya dan saya akan berusaha menjawabnya walaupun tidak terpuaskan, paling tidak kamu tidak terabaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ketemu lagi kita di episode berikutnya.